Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul dari kajian kita mengenai berlindung dari yang namanya kemalasan, terutama malas dalam beribadah kepada Allah, malas dalam mentaati perintah Allah, malas meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan perlu kita ketahui, sifat malas ini hampir setiap dari kita semua memilikinya. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ada yang malasnya itu masih taraf ringan, ada yang kemalasannya itu parah. Saking parahnya, seluruh kewajiban hampir tidak ada yang dikerjakan, semua ditinggalkan. Kalau yang malasnya ringan, itu mungkin hanya beberapa kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan dia tinggalkan. Dan perlu juga kita ketahui, malas ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang tercela. Jadi malas, sifat malas itu akhlak yang tercela. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan sifat malas. Sifat malas. Yang mana malas ini di zaman Rasulullah yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik, itu sifat malas. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan salat yang paling malas dilakukan oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Jadi sifat malas ini Rasulullah jadikan ciri-ciri orang munafikin di zamannya. Dan ternyata sekarang yang malas bukan hanya munafik saja, tapi yang ngaku beriman juga malas ternyata. Malas baca Al-Quran, malas mempelajari Al-Quran, malas mentadabburi Al-Quran, malas menghafal Al-Quran. Yang dia mengaku katanya Al-Quran pedoman hidup, tapi ternyata cuma pajangan hidup di lemari, cuma dipajang saja. Maka hendaknya kita semua berlindung kepada Allah dari sifat malas ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki dari sifat-sifat orang munafikin yang dicela di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan
Dan para sahabat menyebutkan juga, kami sangat mudah untuk menebak mana orang mukmin, mana munafik, dengan cara kami tunggu dia di salat Isya, salat Fajar. Kalau dia malas datang, maka kata sahabat, kami langsung tahu dia orang munafikin. Maka ini menunjukkan sifat malas di zaman Nabi itu ciri-ciri yang membedakan antara orang munafikin dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikarenakan sifat malas ini sangat berbahaya, perlu kita semua mempelajari obatnya, agar kita dilindung oleh Allah, dijaga oleh Allah dari sifat kemalasan ini. Kita sebutkan beberapa kiat agar selamat dari sifat malas, agar terjaga, dilindungi dari kemalasan. Yang mana malas ini saking parahnya, dia tidak sanggup membuka lembaran Al-Quran. Jangankan membacanya, membuka lembaran Al-Quran saja dia tidak sanggup, saking malasnya. Padahal kalau ditanya, beratkah membuka lembaran Al-Quran? Ringan. Tetapi malas menjadikan dia berat. Jangankan membaca satu lembar, membaca satu halaman, membaca satu huruf Al-Quran pun tidak sanggup. Apa sebabnya? Malas. Malas ini luar biasa, yang sampai-sampai ada yang mengatakan malas itu tidak ada obatnya. Dan ternyata betul, kebanyakan malas itu dibawa sampai mati, saking sulit cari obatnya, saking sulit mencari obatnya. Maka di kesempatan kali ini kita sebutkan beberapa obat malas yang mudah-mudahan kemalasan kita sedikit terobati, sedikit terobati. Kalau pengen banyak terobati sepertinya susah, tidak semudah membalikkan telapak tangannya. Yang pertama, obat kemalasan yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit kanker misalnya, atau tumor, ataupun diabetes, atau yang semisalnya. Obat yang pertama adalah banyak berdoa. Dan ternyata kalau ditanya pada diri kita, kita ini jarang berdoa dari kemalasan. Jarang mengucapkan, ya Allah, jaga diriku dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Jarang kita berdoa dengan doa ini. Seringnya, ya Allah, tambah aku rezeki, mudahkan dapat anak, mudahkan cari jodoh. Itu terus doanya diulang-ulang. Ya Allah, lancarkan usahaku. Tapi giliran kemalasan, seakan-akan itu bukan penyakit, seakan-akan malas itu tabiat yang baik, yang tidak perlu berlindung darinya. Maka hendaknya kita semua berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah dari penyakit malas ini, dengan banyak-banyak mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasani. Aku berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan diriku. Ini obat yang pertama yang hendaknya kita amalkan. Yang kedua, obat kemalasan adalah membaca keutamaan-keutamaan amalan. Misal, lagi malas baca Al-Quran, baca keutamaan membaca Al-Quran. Lagi malas salat tahajud, baca keutamaan salat tahajud. Lagi malas berbakti dengan orang tua, baca keutamaan berbakti dengan kedua orang tua. Lagi malas misalnya berzikir, baca keutamaan berzikir. Maka penting kita semua di rumah itu punya buku atau kitab yang isinya keutamaan-keutamaan amalan. Jadi dibaca setiap hari.
supaya timbul kembali semangat. Yang mana kita ini semangatnya lebih cepatlah loyo daripada naiknya, cepatlah menghilangnya daripada timbulnya. Maka agar segera timbul kembali setelah hilang semangatnya, membaca tentang keutamaan suatu amalan, dibaca. Kemudian yang berikutnya, di antara obat penyakit malas ini adalah berusaha mencari teman yang soleh, mencari teman yang baik. Jangan teman itu berteman dengan orang-orang yang suka menghabiskan waktu, atau hanya berteman dengan orang-orang yang sibuk kerja saja. Ya otomatis kalau temannya sibuk kerja, tabiatnya nular, pikirannya kerja saja. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka menghabiskan waktu percuma, seperti nongkrong misalnya di pinggir jalan, atau bermain permainan yang sia-sia, maka otomatis tabiatnya menular. Bahkan kata para ulama, akhlak manusia, tabiat manusia itu lebih cepat menular daripada penyakit kulit yang menempel di kulitnya. Cepat sekali menularnya tabiat manusia itu. Maka kalau kita ingin tabiatnya baik, tabiatnya selamat dari kemalasan, bersemangat mencari teman yang rajin, yang saleh, yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, di antara obat penyakit malas ini adalah banyak-banyak mengingat kematian. Misal ada orang malas sholat, suruh dia duduk di pinggir kuburan, atau suruh dia ziarah kubur. Khusus hari itu duduk 3 jam di pinggir atau di samping kuburan. Ngapain duduk 3 jam samping kuburan? Merenung nasib orang di kuburan. Kira-kira penghuni kubur ini apa yang dia harapkan? Dia tidak berharap anak istrinya, dia tidak berharap dengan hartanya, dia berharap dengan amal solehnya selama hidup di dunia. Itulah yang paling dia harapkan, yang menemani dirinya di alam kubur dan menjadi sebab dia diselamatkan dari siksa kubur. Dan ternyata ketika manusia di dunia malas sholat, justru ketika masuk kuburan, sholat itu paling dibanggakan. Yang dulunya di dunia malas baca Quran, bagi penghuni kubur, bacaan Al-Quran itu cahaya yang terang, yang menerangi kuburannya. Merenung. Maka kalau orang lagi malas ibadah, malas berzikir, malas sholat, malas baca Quran, sempat-sempatlah pergi kuburan, lihat aktivitas penghuni kubur. Mudah-mudahan kalau sering melihat aktivitas penghuni kubur, dia akan sadar ternyata lebih lama tinggal di kuburan daripada di dunia. Lebih lama tinggal di alam kubur daripada di atas permukaan bumi. Tinggal di bumi, tinggal hidup di dunia hanya 60 tahun. Ternyata tinggal di kuburan bisa 6.000 tahun. Tinggal di kuburan bisa 1.000 tahun, bisa 10.000 tahun namanya. Maka hendaknya kita semua banyak-banyaklah mengingat mati, karena mengingat kematian obat kemalasan yang sangat mujarrab. Disebutkan oleh Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, man akthara min dzikril mauti ukrima bi thalatha. Maka barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka dia akan mulia dengan 3 perkara. Disebutkan di antaranya mulia dengan semangat ibadah. Jadi kalau banyak mengingat mati, itu akibatnya semangat ibadah. Kemudian obat kemalasan yang berikutnya
atau terapi kemalasan yang berikutnya adalah banyak membaca sejarah, membaca kisah-kisah orang soleh, membaca sejarah Rasulullah, membaca sejarah para sahabat, membaca sejarah para tabi'in, atba'ut tabi'in, membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu yang mereka di dalam kisah itu sangat-sangat antusias dalam ibadah. Contohnya Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Kita jangankan sehari semalam, seumur hidup sekali aja belum, saking parahnya. Padahal bisa jadi umurnya 80 tahun, saking parahnya. Kenapa kok bisa? Orang sehari bisa hatam Quran, dia 80 tahun tidak bisa. Ternyata dikarenakan penyakit malas. Maka penyakit malas ini sangat-sangat buruk dampaknya. Seakan-akan waktu yang lama sebentar, seakan-akan waktu yang puluhan tahun seperti serasa-rasa 1 jam. Kurang berkah waktunya karena kemalasan yang dia miliki. Kemudian berikutnya di antara obat penyakit malas ini adalah menyadari bahwasanya malas itu penyakit, bukan obat. Jadi malas itu penyakit. Kalau malas itu dia yakini penyakit, layaknya orang yang sakit jasadnya harusnya diobati. Ketika sakit mata, diobatin matanya. Ketika sakit perut, minum obat sakit perut. Ketika sakit kepala, minum obat sakit kepala. Tapi ketika sakit malas, dibiarkan. Biasanya kalau penyakit dibiarkan itu tambah ringan apa tambah parah? Umumnya tambah parah. Makanya orang malas itu tambah hari tambah malas. Bahkan malasnya sampai kematian datang kepadanya. Dikarenakan kemalasannya tambah parah, semakin hari tambah parah. Karena dia tidak menyadari kalau malas itu penyakit yang menggerogoti waktunya, yang menggerogoti keberkahan umurnya, sehingga umurnya tidak barokah, hartanya tidak barokah, kesehatannya tidak barokah, karena kemalasannya telah bercokol atau mendarah daging dalam jiwanya. Kemudian obat malas yang berikutnya adalah memahami dampak-dampak buruk kemalasan. Jadi apa saja dampak buruk kemalasan itu? Yang pastinya dampak buruk kemalasan itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Dampak buruk kemalasan itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalau kita sebutkan semuanya, habis waktunya. Kita sebutkan 2 saja. Dampak buruk kemalasan adalah penyesalan di alam kubur. Itu yang pertama. Dampak buruk kemalasan yang kedua adalah kemalasan di hari kiamat. Cukuplah 2 itu dampak buruk kemalasan yang menyadarkan seseorang. Dampak buruknya di alam kubur jelas, jadi penyesalan. Dampak buruknya di hari kiamat jelas, jadi penyesalan yang luar biasa, yang menyakitkan jiwanya, yang menyakitkan jiwanya saking menyesalnya. Kemudian berikutnya obat penyakit malas ini adalah meninggalkan dosa. Jadi kalau antum semua, kalau jamaah ingin selamat dari penyakit malas, cara yang paling efektif adalah meninggalkan dosa.
Karena kata para ulama, semangat ibadah itu tidak akan pernah berkumpul dengan dosa. Tidak pernah berkumpul dengan dosa. Semua dosa akan melahirkan kemalasan dalam jiwa seseorang. Jadi dosa itu akan melahirkan kemalasan. Maka kalau kita hari ini merasa malas, maka segeralah bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, karena malas itu dampak dari dosa-dosa kita yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari telah melakukannya. Kemudian berikutnya, di antara obat penyakit malas adalah mengetahui bahwasanya malas itu hukuman dari Allah. Ketika manusia menyadari kemalasan itu hukuman, harusnya dia cepat-cepat membebaskan dirinya dari hukuman. Ibaratnya ada orang masuk penjara, pengen cepat-cepat keluar dari penjara, karena dia tahu penjara itu hukuman. Begitu juga kemalasan. Kalau dia sadari malas itu hukuman, pengennya cepat-cepat bebas dari kemalasan. Yang jadi masalah sekarang, malas dikira bukan hukuman. Malas malah bangga di atas kemalasannya. Makanya orang kalau malas, bangga dengan kemalasannya, itu menunjukkan kurang sehat dianya. Kurang sehat, akalnya kurang sehat. Karena orang yang malas itu sebenarnya sedang dihukum oleh Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, di antara hukuman Allah kepada manusia, Allah mencabut rasa nikmat dalam ketaatan. Ketika nikmat ketaatan itu dicabut oleh Allah, maka pasti dia malas beribadah. Ibaratnya seperti ini. Contohnya ada seorang makan, makanannya tidak enak. Semangat tak makannya? Tidak semangat, malas makannya. Apalagi kalau makanannya basi. Sesuatu yang tidak nikmat itu malas melakukannya. Dan tidak nikmat melakukan ketaatan yang berbuah kemalasan, itu adalah hukuman dari Allah. Maka sadarilah, kita sebenarnya tiap hari kena hukuman dari Allah Jalla wa'ala, tetapi kita tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Kemudian obat kemalasan dalam beribadah, menjalankan ketaatan yang berikutnya adalah hendaknya dia menyadari kemalasan itu tanda jiwa yang buruk. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah, kata Nabi, dari jiwa-jiwa yang buruk. Kalau ditanya apa contoh jiwa yang buruk? Di antara contoh jiwa yang buruk adalah jiwa yang malas melakukan ketaatan. Makanya kita ini kadang pengen dikatakan orang baik, senang dikatakan orang baik, padahal sebenarnya jiwa kita ini buruk. Kemalasannya luar biasa. Kemalasannya luar biasa. Dan di antara ciri-ciri jiwa yang buruk adalah malasnya melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara obat penyakit malas adalah hendaknya dia menyadari orang yang pemalas itu orang yang paling banyak kesedihannya, banyak kegundahannya, banyak kegelisahannya. Jadi orang yang malas itu orang yang banyak gelisahnya. Ketika sakit, gelisah dia. Kenapa gelisah? Dia takut mati katanya, dosa banyak, gelisah dia. Amal sedikit. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan. Maka kalau ingin bahagia, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ingin bahagia, semangatkan jiwamu dalam melakukan ketaatan. Karena orang yang taat kepada Allah hidupnya bahagia.
Tapi saya sudah taat misalnya katanya. Katanya, Pak Ustaz, saya sudah taat tapi tidak bahagia. Taatnya belum benar berarti. Allah dan Rasulnya tidak mungkin bohong. Orang yang taat hidupnya bahagia. Kalau ada orang taat hidupnya tidak bahagia, itu biasanya taatnya belum lurus, taatnya belum benar. Kemudian yang terakhir, di antara obat penyakit malas adalah kemalasan merupakan sebab kesesatan. Nah, ini yang paling parahnya. Kemalasan ini di antara sebab-sebab terbesar manusia tersesat jalannya. Kita contoh saja. Ada orang melakukan perjalanan di sebuah negeri. Dia tidak bawa apa-apa, tapi ketika mengadakan perjalanan dia tidak tahu jalan. Sudah tidak tahu jalan, malas pula bertanya. Akhirnya mutar-mutar terus kerjaannya itu. Tidak ketemu alamat yang dicari. Coba kalau dia rajin bertanya, mudah urusannya. Itu contoh tersesat nyari jalan, gara-gara malas bertanya. Bayangkan dalam urusan agama, dia tidak tahu mana ibadah yang diterima. Dia tidak tahu mana ibadah yang berpahala, mana yang tidak berpahala. Dia tidak tahu syirik, mana tauhid. Dia tidak tahu mana amalan yang sia-sia, amalan yang tidak berpahala. Dia tidak tahu, dan tidak pula mau bertanya, malas bertanya. Akhirnya seumur hidup dia beramal, amalnya tidak diterima dengan alasan tidak tahu, padahal karena malas bertanya dan malas mengetahui atau mempelajari syariat Allah Jalla wa'ala. Maka semua penyimpangan itu bermula dari rasa malas mencari kebenaran. Malas mencari kebenaran yang akhirnya dia istiqomah di atas kesalahan, istiqomah di atas penyimpangan, karena malas bertanya mana yang benar dan mana yang salah. Maka hendaknya kita semua memahami obat-obat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesembuhan dari penyakit malas, memberikan kita keselamatan dari penyakit malas, dan melindungi kita semua dari kemalasan. Yang mana kemalasan ini adalah aslul khaybah, induk segala kerugian itu malas. Pangkal kerugian itu malas. Maka barang siapa yang pemalas pasti rugi dia. Dan barang siapa yang semangat pasti dia beruntung. Sebagaimana firman Allah, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, meninggalkan kemalasan, kami akan beri kepadanya hidayah, keberuntungan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dan mewafatkan kita semua istiqomah di atas kesemangatan dalam beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.